Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asyli zolimin bizolimin wa akhrijna min bainim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman sekalian, pada hari ini kita akan menanggapi pernyataan beberapa orang dari kalangan muslimin yang mengatakan beragama Islam ini langsung aja back kepada Al-Quran dan hadis. Tidak usah ikut-ikut ulama. Ini orang tidak tahu diri. Kalau sebenarnya dia itu ikut ulama. Kita buktikan. Yang pertama, kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran tanpa hadis. Mengapa? Karena Al-Quran hanya memerintah umum saja. Perintah sholat. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan berapa rakaat sholat. Tidak menjelaskan waktu sholat. Perintah haji. Al-Quran tidak menjelaskan bagaimana melontar jamarot. Al-Quran tidak menjelaskan wukuf di mana. Tidak ada dalam Al-Quran. Itu semua diterangkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik dengan ucapan Nabi SAW ataupun dengan perbuatannya. Yang kedua, kita juga tidak bisa mengamalkan sunnah tanpa ulama. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW dalam melakukan ibadah, dalam berbuat sehari-hari, beliau tidak menentukan perbuatan-perbuatan beliau ini adalah hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mubah. Umpamanya dalam perbuatan sholat, dari berdiri beliau sampai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, beliau tidak menentukan, tidak mengatakan kalau doa kita itu hukumnya sunnah, tidak. Nah, siapa yang menentukan rukun sholat? Yang menentukan rukun sholat itu adalah ulama. Dari mana ulama tahu ini rukun sholat? Ulama-ulama itu mengumpulkan beberapa hadis yang berhubungan dengan sholat, lalu mereka klasifikasi. Adapun perbuatan-perbuatan Nabi yang pernah beliau tinggalkan, maka ulama mengatakan ini hukumnya sunnah. Adapun perbuatan-perbuatan Nabi yang beliau tidak pernah tinggalkan, maka ini hukumnya wajib. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka rukun sholat itu tidak ada dalam hadis Nabi. Itu ulama semua yang mengumpulkan. Jadi kalau ada orang mengatakan kita tidak usah kembali ke ikut ulama, kita langsung ke hadis saja, tanyakan dengan dia. Berapa rukun sholat? Pasti tidak bisa jawab. Ya, rukun sholat 13 itu menurut ulama. Bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitupun dengan rukun wudu, pembatal wudu, ya, haji dan semua ibadah dan lain sebagainya. Dan perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW itu oleh ulama juga tadi dikatakan ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangan beliau juga ada yang haram, ada yang makruh. Contohnya larangan beliau, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan ada orang minum berdiri. Nah, yang mengatakan ini hukumnya makruh itu adalah ulama. Dari mana? Dari hadis lain. Nah, jamaah sekalian, kita juga tidak bisa ikut ulama. Ya, kita tidak bisa ikut ulama. Kenapa? Kita tidak bisa, tidak ngerti apa itu ruku, apa itu sujud. Karena ruku dan sujud itu bukan bahasa kita, itu bahasa Arab. Nah, kita butuh ustadz lokal, ustadz yang ada di kampung kita. Nah, mereka nanti baca kitab ulama di hadapan kita, ya. Kemudian mereka akan menjelaskan rukuk begini loh, sujud begini loh, ini begini loh dan lain sebagainya. Kita butuh ustadz lokal. Makanya jangan kurang ajar dengan ustadz lokal, kualat loh. Ya, apalagi Anda mencaci maki ustadz lokal. Ya. Nah, jadi karena ulamanya banyak, ya, maka banyak juga perbedaan. Sebab ulama juga dalam menentukan perbuatan Nabi Muhammad SAW, apakah ini termasuk wajib, apakah termasuk sunnah, itu pun ulama berbeda pendapat. Ya, makanya rukun sholat pun ulama berbeda pendapat. Nah, dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama ini, kita tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW sudah memberikan kabar gembira kepada kita. Bushroh. Apa itu? Kata beliau, kalau seorang hakim beristihad artinya berfatwa, dan benar mendapat 2 pahala. Dan jika salah mendapat 1 pahala. Jadi kalau memang itu betul-betul ulama,
dia beristihad, ulama betul ya, maka dia mendapat 2 pahala. Dan jika salah dapat 1 pahala. Jadi ulama manapun yang kita ikuti, Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah, itu insya Allah semuanya benar. Ya, benar dalam hukum syariat. Karena mereka mumpuni, mereka mempunyai kriteria untuk berfatwa. Tapi kalau kita tidak punya hak untuk berfatwa, tidak boleh kita berfatwa. Nah, ini dalam mengikuti ulama-ulama tersebut. Jadi dalam hal berbeda pendapat kita biasa-biasa aja. Ya, tidak usah kita paksa orang supaya ikut mazhab kita. Kita sakit hati kalau ada orang tidak ikut mazhab kita, tidak usah. Mengajak orang untuk ikut mazhab kita sama dengan kita itu berisiko besar. Ya, risikonya apa? Bisa menyebabkan putus ukhuwah Islamiyah di antara kita dan dia. Ketika kita menyalahkan orang lain, pendapat orang lain, ya, dan orang itu tidak nerima, maka terjadi perdebatan antara kita, kemudian tersinggung, maka putus ukhuwah. Kalau putus ukhuwah Islamiyah bisa menyebabkan kita masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la yadkhul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Dalam hadis lain juga dikatakan la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Kamu semua kata Nabi SAW tidak masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu tidak beriman sebelum kamu saling cinta mencintai. Makanya untuk menjaga perasaan masing-masing, jangan saling salah menyalahkan. Sebab kalau terjadi saling salah menyalahkan, ingat itu masuk iblis, godaan iblis. Sebaik-baik apapun ibadah Anda, sebanyak apapun ibadah Anda, kalau putus ukhuwah Islamiyah sesama muslim, waspada, bisa menyebabkan masuk neraka. Berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perbedaan pendapat di kalangan kita tidak menyebabkan kita putus asa, tidak menyebabkan kita putus ukhuwah. Saya kasih contoh sedikit saja. Ya. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis riwayat Muslim, Babus Sair fil Jihad, kitab Sahih Muslim, perang Bani Quraizo. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu berangkat, ya, perang Bani Quraizo, masuk waktu asar. Kata beliau, la yusolliyanna ahadukum illa fi Bani Quraizo. Jangan seorang pun di antara kalian sholat kecuali di tempat Bani Quraizo. Nah, sahabat mendengar ucapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda pendapat. Ada yang memahami letterlek. Oh, kalau begitu, walaupun sudah masuk waktu asar, kita jangan sholat dulu, kita tunda sampai sudah sampai di tempat Bani Quraizo. Ada kelompok lain yang memahami, oi, maksud Nabi itu sampai sana kita jangan sholat. Ya, habis waktu kita harus segera sholat. Maka ada yang segera sholat, ada yang tidak sholat. Dan Nabi pun Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak sholat. Mungkin karena banyak pasukan perang, jadi beliau tidak tahu kalau ada yang sholat. Maka disampaikan berita bahwasanya ada orang yang sholat, ada yang tidak sholat. Maka Nabi diam saja. Nabi tidak marah. Perbedaan di antara sahabat, bahkan sahabat berbeda dengan Nabi, Nabi tidak marah. Ya, Nabi tidak marah. Beliau diam saja. Biar bisa saja dia beliau marah. Kamu tidak nurut. Tapi beliau diam saja. Itu menunjukkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan adanya perbedaan pendapat. Waspada. Kalau Anda ikut pengajian yang ustadznya tidak toleransi dengan perbedaan pendapat, waspada. Anda terjebak. Itu bisa menyebabkan putusnya ukhuwah Islamiyah di antara kita, dan putusnya ukhuwah Islamiyah di antara kita menghabiskan semua pahala dan bisa menyebabkan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.